Kembali lagi di channel Jogo Listrik. Kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam rangkaian kontrol otomasi, teman-teman. Nah, yang pertama, pada komponen circuit breaker, utamakan input pada bagian atas dan output pada bagian bawah. Hal ini dapat menghindari kesalahan dalam membaca wiring kontrol diagramnya dan dapat memaksimalkan kinerja dari komponen circuit breakernya. Yang kedua, selalu perhatikan ampere pada setiap circuit breaker. Kalau ampere tidak sesuai dengan arus yang mengalir pada rangkaian kontrol, maka komponen circuit breaker tidak dapat bekerja secara optimal. Yang ketiga, urutkan circuit breaker berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama MCCB, yang kedua MCB, dan yang ketiga RCCB atau ELCB. Yang keempat, ELCB tidak bisa dipasang tanpa MCB. Jadi LCB dipasang setelah MCB. Nah, selanjutnya perhatikan letak kabel pada MCB. Nah, kabel yang melewati MCB itu harus kabel sumber listrik PASA. Ini bisa kita cek menggunakan test pen. Pada kabel yang terpasang pada MCB tidak nyala test pennya dan netralnya nyala, ini penempatan kabel yang salah. Jadi kita harus menukar kabelnya. Nah, saat netral tidak menyala dan kabel yang terpasang pada MCB lampu test pennya menyala, maka ini wiring yang benar. Pada kontaktor, utamakan koil A1 terpasang untuk kabel PASA atau L, sedangkan koil A2 kontaktor itu untuk kabel netral atau N. Hal ini dilakukan agar memudahkan kita dalam membaca wiring diagram rangkaian kontrol. Pada kontak bantu, kontaktor, dan tor maupun push button, angka ganjil adalah input dan angka genap adalah output. Dan input penempatan kabelnya di atas dan output kabelnya di bawah, atau input di kiri, output di kanan. Hal ini dilakukan apabila terjadi trouble, akan mudah untuk melakukan troubleshootnya. Nah, apabila wiring diagram yang tidak tertera kode-kode kontak bantu pada kontaktor, jangan memilih kode kontak bantu NO maupun NC yang paling besar apabila kode yang paling kecil belum terisi. Jadi utamakan kode atau angka yang paling kecil dahulu, apabila sudah penuh baru yang paling besar angka input output kontak bantunya. Apabila kontak bantu NO NC kontaktor sudah penuh, kita bisa menambah kontak bantu NO NC dengan cara menambah kontaktor dengan menjumper koil A1 A2 antara dua kontaktor ini. Nah, pada rangkaian panel biasanya ada duct untuk penyaluran kabel-kabel. Nah, apabila kabel di jumper seperti ini tidak melewati duct, maka itu salah. Seharusnya setiap jumper kabel pada rangkaian harus melewati duct, dan kabel dari duct yang keluar ke komponen kontrol tidak boleh keluar secara horizontal tetapi secara vertikal. Tidak boleh menyamping tetapi dari atas dan bawah. Hal ini dilakukan agar rangkaian kontrol yang kita rangkai lebih rapi dan ketiganya terpenuhi. Nah, pada satu tempat atau baut untuk pemasangan kabel tidak boleh lebih dari 2 kabel. Maksimal harus 2 kabel. Ini dilakukan untuk menghindari panas berlebih akibat arusnya meningkat pada satu tempat, dan untuk menghindari apabila terjadi keregangan pada pemasangan kabel ke baut-baut komponennya. Pada terminal motor induksi 3 pas perlu diperhatikan antara terminal masukan 3 pasnya. Yang terminal atas itu U1, V1, W1, sedangkan terminal bawah itu V2, U2, W2. Nah, hal ini sering salah pada pemasangan karena bagian atas dan yang bagian bawah itu tidak selaras ya. Yang atas U1, yang bawah itu V2. Jadi perlu diperhatikan dengan cermat. Nah, pada tor perlu penyetingan arus sesuai ampere pada motor listrik 1 pas maupun 3 pas agar kinerja tor beroperasi dengan optimal dan motor listrik pun terhindar dari panas atau terbakar. Oke, sekian video hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangkaian kontrol otomasi. Nah, apabila teman-teman ada tambahan tinggal komen di bawah, dan apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, komen, subscribe, dan share, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.